Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan pemeriksaan urin. Kami beranggotakan 5 orang di dalam satu kelompok. Saya sendiri Sarja Pelayan sebagai moderatornya, dan ada teman-teman saya, ada Brigita Inovia Romer, Amadea Hayatubun, Cynthia Anastasia, dan Daniarti. Untuk itu langsung saja kita mulai di materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Cynthia Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kimia klinik. Kimia klinik merupakan ilmu kuantitatif tentang pengukuran zat penting dalam cairan tubuh secara biologis untuk tujuan diagnostik. Kimia klinik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengukuran sejumlah zat penting di dalam tubuh. Cairan tubuh yang dipergunakan adalah darah, urin, cairan resepsional, cairan sinovial, dan lain-lain. Kimia klinik dapat ditetapkan dalam beberapa bidang, yaitu biokimia, endokrinologi, kimia analitik, toksikologi, imunologi, dan farmaka. Metode untuk mengukur analit ini secara hati-hati dirancang untuk memberikan penilaian atau hasil yang akurat. Hasil yang didapatkan dibanding dengan referensial interval atau tingkat keputusan medis. Sekarang kita masuk dalam gangguan pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin atau urinalisis adalah prosedur pemeriksaan kesehatan yang menggunakan sampel urin untuk mendeteksi berbagai gangguan kesehatan seperti saluran kemih, penyakit ginjal, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Gangguan pemeriksaan urin bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu baik dari sampel urin sendiri atau prosedur pemeriksaan lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh, membuat diagnosis menjadi kurang akurat. Faktor yang mengganggu pemeriksaan urin seperti yang pertama itu sampel urin. Sampel urin terdiri dari kontaminasi, pencemaran waktu pengambilan, obat-obatan, dan makanan. Yang kedua itu prosedur pemeriksaan urin. Prosedur pemeriksaan urin meliputi teknik pengambilan urin yang salah, penundaan pengambilan sampel, dan kesalahan laboratorium. Mekanisme gangguan pemeriksaan urin, yaitu pemeriksaan urin dilakukan dengan mengambil sampel urin pasien dan membawa sampel tersebut ke laboratorium untuk diteliti. Jenis urin yang dilakukan bisa berbeda-beda tergantung pada tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan urin dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemeriksaan visual, pemeriksaan mikroskopik, dan pemeriksaan tes dipstick. Gangguan pemeriksaan urin dapat terjadi karena beberapa hal seperti warna urin, busa urin, bau urin, konsistensi urin, nyeri setelah pemeriksaan urin, dan pendarahan setelah tes urin. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan pemeriksaan urin. Yang pertama ada komposisi medis. Apa saja yang termasuk dalam komposisi medis? Yang pertama ada penyakit diabetes, ada penyakit infeksi saluran kemih, ada penyakit gangguan ginjal. Itu yang dapat mempengaruhi komposisi urin. Yang kedua ada diet. Mengapa dibilang diet? Karena asupan makanan tertentu yang memiliki protein sangat tinggi dan yang berwarna dapat mempengaruhi dan dapat mengubah warna dan komposisi urinnya. Yang ketiga ada obat-obatan. Obat-obatan karena beberapa obat dan suplemen yang dapat mengubah warna dan komposisinya. Misalnya seperti vitamin dan vitamin B dan juga antibiotik. Yang selanjutnya ada waktu pengambilan sampel, yaitu di pagi hari biasanya lebih pekat. Maka dari itu dapat mempengaruhi dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Yang selanjutnya ada aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik yang intensnya yang mempengaruhi kadar protein dan elektrolit dalam urin.
Berikut ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan sedimentasi urin yaitu ada pengambilan sampel, volume urin, dan penyimpanan reagen, proses pemeriksaan, metode pemeriksaan, dan pencampuran sampel. Dan kelelahan mata pemeriksaan sangat mempengaruhi hasil pemeriksaan urin. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu dari medisnya, yaitu kurang ketepatan dan ketelitian. Dan yang pada saat melakukan pemeriksaan quality control pada seperti adanya tenaga ATLM. ATLM adalah medis yang sudah lulus D3 yang lupa melakukan kontrol sebelum returning sampel. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang gangguan pemeriksaan urin. Di mana gangguan pemeriksaan urin ini adalah penyakit yang bisa didiagnosis melalui tes pemeriksaan urin atau urinalisis. Tes ini sering digunakan untuk membantu mengetahui bahwa seorang pasien itu sedang mengalami penyakit apa. Dan di sini penyakit yang kami ambil itu ada 4, yaitu ISK, terus kanker prostat, diabetes, dan hepatitis. Kami akan menjabarkannya satu persatu. Penyakit yang pertama di sini ada ISK atau infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini merupakan salah satu penyakit yang dapat didiagnosis melalui pemeriksaan urin. Dan ISK ini juga merupakan kondisi di mana terdapat mikroorganisme dalam urin yang jumlahnya sangat banyak dan mampu menimbulkan infeksi pada saluran kemih. ISK dapat terjadi pada pria maupun wanita dari semua umur. Namun lebih rentan ISK ini lebih rentan itu terjadi pada wanita. Dan ISK juga disebabkan oleh adanya pertumbuhan keberadaan bakteri dalam urin dengan gejala atau tanpa gejala. Mikroorganisme yang dominan sebagai penyebab ISK adalah Escherichia coli yang presentasinya itu 80-90% dari infeksi. Dan untuk penyebab ISK sendiri ada kondisi medis. Kondisi medis yang dimaksud di sini adalah seperti seseorang yang menderita diabetes mellitus itu tuh memiliki risiko lebih tinggi terkena ISK karena kadar gula yang tinggi dalam darah dapat menurunkan kekebalan tubuh dan mempermudah bakteri itu untuk masuk di saluran kemih. Terus ada batu ginjal, ada penyakit-penyakit lain seperti pembesaran prostat dan lain-lain. Terus untuk hormonnya, hormon yang membuat seseorang itu gampang terkena ISK itu seperti kehamilan. Selama kehamilan itu perubahan hormon itu menyebabkan relaksasi otot-otot di saluran kemih yang menghambat aliran urin sehingga uterus itu menjadi besar dan dapat menekan saluran kemih menyebabkan aliran urin yang lambat atau tidak sepenuhnya kosong sehingga meningkatkan risiko infeksi. Kemudian siklus menstruasi, karena beberapa wanita mengalami peningkatan risiko ISK selama atau setelah menstruasi karena perubahan hormonal yang mempengaruhi flora bakteri alami di area genital dan saluran kemih. Untuk penyakit yang kedua ada kanker prostat. Kanker prostat ini dia ada stadium-stadiumnya, ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Kanker prostat ini jenis kanker yang berkembang di kelenjar prostat, yaitu kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum yang berfungsi untuk memproduksi cairan semen. Kanker ini biasanya tumbuh secara lambat, tetapi dapat menjadi agresif dan menyebar ke bagian lain dari tubuh jika tidak ditangani. Dan penyebab kanker prostat belum diketahui secara jelas, tetapi beberapa faktor risiko dan penyebab potensial telah diidentifikasi. Contohnya seperti usia, riwayat keluarga, etnisitas, faktor genetik, dan obesitas. Berikut ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah kondisi yang ditandai oleh peningkatan kadar gula darah dalam tubuh akibat ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif. Salah satu konsekuensi dari diabetes adalah terjadinya glukosuria atau adanya glukosa dalam urin dan ketonuria
adanya keton dalam urin yang dapat terdeteksi melalui pemeriksaan urin. Penyebab diabetes ini ada bervariasi karena diabetes ini ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Namun pada umumnya diabetes disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Untuk gambarnya bisa dilihat di samping ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Yang berikut ada penyakit hepatitis. Yang terakhir, hepatitis adalah peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus, konsumsi alkohol berlebihan, atau kondisi autoimun. Hepatitis dapat mempengaruhi metabolisme, bilirubin, dan zat lain yang terlihat dalam hasil pemeriksaan urin. Penyebab dari hepatitis ini adalah virus hepatitis A. Virus ini dapat menyebar dengan mudah melalui konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi tinja penderita hepatitis A. Jadi hepatitis ini bisa menular. Berikutnya ada pemeriksaan laboratorium kimia klinik. Pemeriksaan laboratorium untuk penyakit infeksi saluran kemih ini ada urinalisis. Urinalisis ini adalah tes urin yang memeriksa komposisi, konsentrasi, dan bau urin. Yang kedua ada kultur urin dan sensitivitas. Yang terakhir ada uji keton yang dapat menunjukkan metabolisme lemak meskipun bukan indikator langsung ISK. Yang berikut ada pemeriksaan penyakit kanker prostat, yaitu tes darah PSA, analisis urin, dan tes fungsi ginjal. Untuk tes darah PSA atau prostate specific antigen ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur kadar antigen dalam darah yang merupakan protein yang diproduksi oleh sel-sel di kelenjar prostat. Dan tes PSA ini sering digunakan untuk mendeteksi atau memantau kondisi prostat seperti untuk mendiagnosis kanker prostat yang tadi. Yang berikut ada tes fungsi ginjal. Nah, tes fungsi ginjal ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik ginjal bekerja dengan mengukur kadar zat tertentu dalam darah atau urin. Selanjutnya ada pemeriksaan untuk penyakit diabetes mellitus, itu ada tes hemoglobin A1C, tes glukosa darah, dan juga pemeriksaan urin. Tes hemoglobin dan tes-tes itu adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mengukur kadar gula darah dalam darah. Dan tes HbA1c ini digunakan untuk mengukur kadar gula darah rata-rata selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Yang berikut ada tes glukosa darah. Tes ini digunakan untuk mengukur kadar glukosa darah pada saat tertentu. Tes ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti tes glukosa darah puasa, tes glukosa darah sewaktu, dan tes toleransi glukosa. Yang terakhir ada pemeriksaan laboratorium kimia klinik untuk mengetahui penyakit hepatitis. Yang pertama itu ada tes antibodi virus, tes HbSAg, tes serologi, dan yang pasti ada pemeriksaan urin. Tes antibodi virus ini digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi spesifik yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Dan antibodi ini dapat menunjukkan apakah seseorang sedang mengalami infeksi saat ini atau pernah terinfeksi virus tertentu di masa lalu. Yang kedua ada tes HbSAg atau hepatitis B surface antigen, di mana tes ini digunakan untuk mendeteksi antigen permukaan virus hepatitis B. Dan HbSAg ini adalah protein yang ditemukan di permukaan virus hepatitis B dan keberadaannya dalam darah menunjukkan infeksi hepatitis B aktif. Tes serologi adalah istilah umum yang mengacu pada berbagai tes darah yang digunakan untuk mendeteksi antibodi atau antigen dalam darah sebagai respon terhadap infeksi atau penyakit. Tes serologi ini dapat digunakan untuk berbagai penyakit infeksi seperti hepatitis, HIV, dan virus lainnya. Manfaat dari tes ini adalah untuk mendiagnosis berbagai infeksi. Dan perbedaan utama dari tes-tes ini, tes antibodi itu khusus untuk mendeteksi antibodi. Kalau tes HbSAg itu tes spesifik untuk mendeteksi antigen virus, sedangkan tes serologi adalah tes umum yang mencakup berbagai tes antibodi dan antigen untuk mendeteksi infeksi atau respon imun terhadap patogen baik virus maupun bakteri. Terima kasih, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Brigita Inovia Romer,
dengan NIM D1B1222092. Di saat ini saya akan membahas terkait interpretasi hasil pemeriksaan urin. Yang pertama-tama, tes urin atau urinalisis merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menganalisis sampel urin untuk mendeteksi masalah kesehatan. Pemeriksaan ini dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit, memantau kondisi kesehatan dan fungsi ginjal. Urinalisis dapat mendeteksi zat-zat tertentu di dalam urin seperti sel darah, protein, glukosa, kristal, keton, bilirubin, dan bakteri. Selain itu, urinalisis juga memeriksa warna, penampilan, bau, dan tingkat pH atau asam basa urin. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas terkait interpretasi hasil pemeriksaan urin atau urinalisis pada pasien penderita ISK atau infeksi saluran kemih. Hasil pemeriksaan urin yang menunjukkan adanya infeksi saluran kemih atau ISK adalah jumlah sel darah putih dalam urin meningkat, hasil tes esterase leukosit positif yang menunjukkan adanya piuria. Beberapa gejala ISK lainnya adalah urin berbau menyengat, urin yang keluar sedikit, organ intim terasa terbakar saat buang air kecil, punggung atau perut bagian bawah terasa nyeri dan tertekan, merasa lelah dan gemetar, demam dan menggigil. Dapat dilihat hasil interpretasinya pada gambar yang tertera. Selanjutnya, interpretasi hasil pemeriksaan urin pada penderita diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan urin penderita diabetes mellitus atau DM yang dapat diinterpretasikan adalah: pertama, warna urin. Urin penderita diabetes mungkin berwarna keruh, merah muda, coklat, atau merah. Warna keruh disebabkan oleh penumpukan gula dalam urin. Kedua, bau urin. Urin penderita diabetes mellitus mungkin berbau manis atau seperti buah. 3. Kadar glukosa dalam urin. Kadar glukosa yang tinggi dalam urin dapat mengindikasikan diabetes. Hasil pemeriksaan glukosa dalam urin dapat diinterpretasikan berdasarkan warna yang berubah pada dipstick. Berikut interpretasi hasil pemeriksaan glukosa dalam urin berdasarkan warna dipstick. Hasil pertama atau hasil 1+ menunjukkan bawah hijau kekuningan dengan kadar glukosa 0,5 sampai 1,0 gram persen. Hasil 2+ menunjukkan warna kuning kehijauan dengan kadar glukosa 1,0 sampai 1,5 gram persen. 3. Hasil 3+ menunjukkan warna kuning dengan kadar glukosa 1,5 sampai 2,5 gram persen. Hasil 4+ menunjukkan warna jingga atau merah dengan kadar glukosa 2,5 sampai 4,0 gram persen. Hasil interpretasi pemeriksaan urin pada penderita diabetes mellitus dapat dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya, interpretasi hasil pemeriksaan urin penderita kanker prostat. Pemeriksaan urin untuk mendeteksi kanker prostat masih dalam tahap eksplorasi dan belum ada tes urin yang secara luas digunakan untuk tujuan tersebut. Namun, beberapa tes urin telah menunjukkan sensitivitas tinggi dan nilai prediktif negatif yang baik untuk tumor yang signifikan secara klinis. Selain pemeriksaan urin, ada beberapa tes lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kanker prostat, yaitu pemeriksaan colok dubur atau DRE, tes darah PSA atau prostat specific antigen, biopsi prostat, transrektal ultrasound atau TRUS, MRI. PSA adalah zat penanda tumor yang sering digunakan dalam pemeriksaan kanker prostat. PSA cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, sehingga nilai PSA disesuaikan berdasarkan usia. Rentang PSA referensi untuk setiap kelompok usia adalah 40-49 tahun, 0-2,5 Ng per ml. Kemudian 50-59 tahun, 0,3,5 Ng per ml. 60-69 tahun, 0-4,5 Ng per ml. 70-79 tahun, 0,65 0-6,5 Ng per ml. Selanjutnya, interpretasi hasil pemeriksaan urin penderita hepatitis. Hasil pemeriksaan urin penderita hepatitis dapat diinterpretasikan dari perubahan warna pada strip carik celup. Perubahan warna tersebut menunjukkan konsentrasi bilirubin dalam urin. Berikut ini adalah interpretasi hasil pemeriksaan urin penderita hepatitis berdasarkan perubahan warna. Negatif berwarna kuning, plus berwarna coklat muda, 0,5 mg per dl. Plus berwarna coklat kemerahan, 1,0 mg per dl. Plus berwarna coklat pekat, 3,0 mg per dl.
Penderita hepatitis akut dapat mengalami perubahan warna urin menjadi lebih gelap atau kuning pekat. Hal ini disebabkan oleh penumpukan zat bilirubin berwarna orange kuning dalam darah dan urin akibat infeksi pada lever. Selain itu, pemeriksaan lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi hepatitis adalah tes HBsAg atau hepatitis B surface antigen untuk mengetahui apakah seseorang berpotensi menularkan virus hepatitis B. Pemeriksaan fungsi hati SGPT atau ALT untuk mendeteksi penyakit liver seperti hepatitis dan sirosis hati. Dan terakhir, tes anti-HAV total atau hepatitis A rapid untuk mendeteksi hepatitis A. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan interpretasi dari hasil pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah ISK, yaitu sitoskopi. Berikut adalah ilustrasi dari sitoskopi normal dan abnormal. Di sisi kiri, hasil normal menunjukkan lapisan kandung kemih yang halus berwarna merah muda tanpa peradangan atau lesi. Di sisi kanan, hasil sitoskopi pada kondisi ISK menampilkan peradangan dinding kandung kemih yang merah dan mungkin adanya ulcerasi kecil serta penyempitan uretra. Kemudian yang kedua adalah USG. Berikut adalah gambar ilustrasi dari hasil USG ginjal yang normal di sebelah kiri dan tidak normal dengan hidronefrosis sebelah kanan yang menunjukkan perbandingan antara struktur ginjal yang sehat dan ginjal dengan pelebaran akibat sumbatan pada saluran kemih. Kemudian pemeriksaan penunjang ketiga dari ISK yaitu CT scan abdomen. Berikut adalah perbandingan gambar hasil CT scan abdomen antara kondisi normal dan kondisi tidak normal akibat infeksi saluran kemih atau ISK. Pada gambar di sebelah kiri menunjukkan ginjal, ureter, dan kandung kemih yang normal, sedangkan di sebelah kanan terlihat adanya pembengkakan ginjal, hidronefrosis, dan tanda-tanda infeksi. Kemudian penyakit yang kedua adalah diabetes. Interpretasi pemeriksaan penunjangnya yaitu berikut adalah gambarnya. Perbandingan hasil sensor non-invasif antara kondisi normal dan kondisi diabetes. Di sisi kiri, hasil normal dengan kadar glukosa stabil sekitar 90 mg/dl, sementara di sisi kanan kadar glukosa tinggi menunjukkan kondisi diabetes dengan lebih dari 200 mg/dl dan fluktuasi yang signifikan. Kemudian penyakit yang ketiga adalah hepatitis. Yang pertama adalah USG. Berikut adalah ilustrasi medis yang menunjukkan perbandingan antara hasil USG hati yang normal dan yang terkena hepatitis. Di sebelah kiri, hati normal tampak dengan tekstur halus, echogeneity yang homogen dan ukuran yang normal. Di sebelah kanan, hati yang terkena hepatitis menunjukkan pembesaran atau hepatomegali, peningkatan echogeneity atau tampak lebih cerah, tekstur tidak teratur, tanda-tanda fibrosis atau sirosis, serta kemungkinan adanya cairan atau ascites atau pembuluh darah porta yang melebar. Kemudian pemeriksaan penunjang yang kedua adalah tes RT-PCR. Berikut adalah ilustrasinya. Untuk di sebelah kiri, hasil normal atau negatif ditandai dengan grafik datar atau keterangan tidak terdeteksi atau 0, menandakan tidak adanya materi genetik virus. Di sebelah kanan, hasil abnormal atau positif menunjukkan grafik yang naik atau angka seperti 2.3 kali 10⁻⁶ U/mili yang menandakan adanya infeksi hepatitis aktif dengan viral load yang tinggi. Terakhir adalah penyakit kanker prostat. Yang pertama, hasil USG. Berikut adalah ilustrasi USG transrektal yang menunjukkan perbandingan antara prostat normal dan prostat dengan kanker. Prostat normal yang sebelah kiri tampak simetris dengan tekstur halus atau echogeneity homogen dan batas kapsul yang jelas, tidak ada massa atau nodul yang terlihat. Sedangkan prostat dengan kanker yang di sebelah kanan tampak asimetris dengan lesi hipocoik atau gelap yang menandakan adanya tumor. Batas kapsul tidak teratur dan kemungkinan pembesaran prostat. Kemudian perbandingan ilustrasi
antara jaringan prostat yang normal dan jaringan prostat yang terkena kanker. Bagian kiri menunjukkan jaringan prostat normal dengan sel-sel, seragam, dan struktur yang teratur, sedangkan bagian kanan menggambarkan jaringan prostat dengan kanker yang memiliki sel-sel abnormal, struktur tidak teratur, dan inti sel yang membesar. Dan terakhir adalah pemeriksaan penunjang histopatologi. Berikut adalah ilustrasi perbandingan antara jaringan prostat yang normal dan jaringan prostat yang terkena kanker berdasarkan pemeriksaan histopatologi. Jaringan normal yang sebelah kiri, struktur kelenjar tampak teratur dengan sel-sel berbentuk bulat dan seragam serta batas yang jelas antara sel-sel dan jaringan. Kemudian jaringan dengan kanker yang di sebelah kanan, struktur kelenjar tampak tidak teratur, sel-sel tampak lebih besar dan bentuknya bervariasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.